Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan hari ini di bulan Ramadan, itu masuki hari kelima bulan puasa, kembali saya Anto Pangeran di Gaga Tejago akan berbagi kepada saudara-saudara semua tentang yang pernah saya sampaikan di YouTube sebelumnya, mengapa ada gangguan jin di tubuh manusia ataupun di rumah. Ada beberapa penyebabnya. Mungkin di episode sebelumnya saya menyampaikan tanpa menjelaskan lebih detail, hanya menyebutkan sumber-sumbernya, dan masing-masing sumber tersebut ada penjelasan lebih detail lagi. Oke, sebelum menyaksikan kelanjutan video ini, saya mohon tekan tombol subscribe ya bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa like, komen, dan di-share, dibagikan kepada saudara-saudara kita agar apa yang saya sampaikan bisa diketahui orang banyak dan bermanfaat untuk orang banyak. Oke, kalau sudah kita mulai. Oke, saudara-saudara, di episode sebelumnya saya menyampaikan ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya gangguan jin di tubuh atau di rumah. Ya, yang pertama adalah jin yang ikut-ikut atau nempel-nempel. Ya. Nah, untuk faktor ini, kenapa ada jin-jin ikut atau nempel pada seseorang atau di rumah seseorang? Yang pertama, apabila kita ke suatu tempat di mana daerah tersebut tergolong tempat-tempat angker, ya, kadang kita lupa memberi salam atau menyapa goib-goib yang ada di sana, atau kadang kita buang air kecil di sembarang tempat. Itu dapat menyebabkan makhluk-makhluk goib yang berada di tempat tersebut menjadi marah, akhirnya ikut kepada kita. Dan juga bagi wanita, ya, pada saat lagi mengalami haid, biasanya pembalut yang belum dibersihkan sudah dibuang. Nah, pembalut yang masih kotor atau ada darahnya tersebut yang kita buang, itu akan didatangi jin, dan si jinnya akan mencari tahu siapa pemilik darah tersebut. Akhirnya jinnya nempel kepada orang tersebut. Nah, kalau udah nempel, yang namanya jin kadang ada yang suka dengan manusia, akhirnya jatuh cinta, dan fatalnya dapat menutup jodoh orang yang diikuti tersebut. Ya, gitu. Mungkin ada juga di video-video YouTube saya yang lainnya, seorang ibu yang membuang popok yang bersih kotoran bayi mengenai salah satu penghuni jin di tempat tersebut. Nah, si jin tersebut marah, mendorong ibu tersebut sampai tidak bisa jalan. Ya, itu penyebab-penyebab kenapa jin nempel di tubuh kita. Dan masih banyak lagi penyebab-penyebab lainnya. Oke, yang kedua, kenapa ada jin di tubuh kita, itu biasanya berupa dari kiriman, ya, berasal dari kiriman-kiriman orang seperti santet, guna-guna, telur, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk yang kedua ini sumbernya atau penyebabnya biasa faktor orang iri
kadang kita pernah menyakiti seseorang sampai orang tersebut sakit hati, marah, dan merasa dendam dengan kita sampai mereka melakukan pembalasan dengan cara halus, yaitu menggunakan jin-jin dengan perantaran dukun-dukun. Ya, itu faktor yang kedua. Di zaman sekarang, jangankan kita berbuat jahat pada orang, kita berbuat baik saja, masih ada orang yang tidak senang. Ya, dalam artian orang yang tidak senang itu orang yang dapat dikatakan bersekutu dengan jin, sehingga tidak merasa senang jika melihat seseorang berbuat kebaikan. Nah, itu faktor yang kedua. Kemudian yang ketiga ini dan keempat nanti saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya dalam melaksanakan pengobatan. Ya, mengapa ada gangguan jin di tubuh manusia? Yang ketiga tadi berasal dari benda-benda ataupun jimat-jimat yang disimpan di rumah, disimpan di pintu-pintu rumah, disimpan di dompet, yang sifatnya dikatakan penjaga-jaga. Ya, contoh, kita dikasih barang oleh seseorang, kita simpan di rumah, ini katanya buat jaga-jaga, dan kita meyakini bahwa barang tersebut, benda tersebut yang menjaga kita. Ya, ini menjadi salah satu sumber mengapa ada jin di tubuh kita atau di rumah kita, karena kita meyakini bahwa yang menjaga kita benda-benda tersebut. Sehingga di sini ada campur tangan jin karena menganggap kita sudah bersekutu dengan mereka, karena menganggap benda-benda tersebut yang menjaga kita bukan Allah. Ya, itu yang ketiga. Jadi yang pertama tadi ada jin nempel-nempel atau yang ikut-ikut. Kedua, kiriman orang. Tiga, jin yang berasal dari benda-benda yang dianggap sebagai penjaga-jaga. Ya. Jadi apapun bentuknya, barang-barang yang dipajang di pintu yang diniatkan buat jaga-jaga itu akan mengundang kehadiran jin di rumah kita. Kemudian yang keempat, itu dari amalan. Amalan atau baca-baca. Kadang orang mendapat suatu amalan dari seseorang yang mereka sama sekali tidak tahu amalan itu buat apa. Ya, mungkin mereka tahu buat jaga-jaga, tapi yang jaga mereka siapa, yang dibacakan di amalan tersebut siapa yang dipanggil untuk menjaga mereka. Ya, ini yang sebagian orang juga kurang paham. Setiap menerima baca-baca dari orang, langsung menyimpan, menghafal dan mengamalkan. Ya, sudah pernah ada di YouTube saya yang lagi untuk sementara terbanyak penontonnya, ya, itu dimana video saya untuk Pangeran versus berhadapan dengan siluman macan kumbang. Nah, ketika saya dipanggil untuk menangani pasien tersebut, tujuan pasien tersebut ingin menghilangkan ilmu yang beliau dapatkan, karena aura atau energi dari ilmu tersebut negatif yang dapat membuat bapak tersebut emosinya kurang bisa dikendalikan, ya. Sehingga si bapak meminta kepada saya untuk mengeluarkan ilmu tersebut. Nah, pada saat berhadapan, saya menanyakan ke bapak tersebut, pernah nggak terima baca-baca amalan dari seseorang? Dan katanya pernah. Nah, pada saat saya menyuruh membacakan amalan tersebut, si bapak tanpa sadar kesurupan macan kumbang, siluman macan kumbang. Jadi amalan yang bapak tersebut dapat
Dia tidak tahu bahwa amalan tersebut memanggil jin atau siluman macam kumbang untuk menjaga mereka. Ya, ingatlah satu hal, jika amalan itu menyebut asma-asma Allah ada dalam Al-Quran, insya Allah dapat digunakan, karena berarti itu bertujuan bahwa yang menjaga kita Allah. Ya, jadi hati-hati mendapatkan amalan-amalan, apalagi utamanya yang amalan yang berbahasa-bahasa kampung atau daerah yang tanpa menyebutkan asma Allah. Kita harus berhati-hati memilih-milih amalan yang kita dapatkan tersebut, karena jangan sampai amalan tersebut akan mengundang kehadiran jin di tubuh kita untuk menjaga kita. Nah, itu tadi yang keempat. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kembali saya ingatkan apa yang saya katakan ini berdasarkan pengalaman dalam pengobatan, bukan dari buku atau bukan dari kitab, sehingga saya menyampaikan hal tersebut. Ya, yang kelima adalah dari adat istiadat. Nah, dari adat istiadat ini kebanyakan yang terjadi si pasien tidak mengetahui adat-adat terdahulu yang dilakukan leluhur-leluhur mereka. Mereka hanya ikut-ikut tanpa mengetahui apa sebenarnya tujuan dari leluhur mereka melaksanakan adat-adat tersebut. Nah, sini ada beberapa versi juga, seperti misalkan orang sering memberi sajen, mendatangi satu tempat seperti sungai, katanya ada kembaran-kembaran. Nah, di sini selama pengalaman saya mengobati, mengapa ada jin yang mengikuti si pasien tersebut, sebenarnya bukan dari leluhur, tetapi dari jin-jin yang berada di sekitar tempat tersebut. Contoh di sungai, mereka membawa makanan untuk dengan niat memberikan kepada kembaran leluhur misalkan. Tetapi yang mengikuti mereka adalah jin-jin di sekitar sungai itu, ya, yang merasakan atau menikmati makanan tersebut. Jadi pesan saya buat saudara-saudara semua, leluhur kita hanya membutuhkan doa. Ya, kirimin doa saja, tidak usah dibawakan ini itu segala macamnya, karena takutnya nanti akan dimanfaatkan oleh jin lain untuk mengganggu kita dan keluarga kita. Nah, ada juga ya, versi yang pernah saya tangani, itu adanya ikatan leluhur dengan jin. Di sini contoh ya, leluhur kita misalkan mendatangi suatu tempat-tempat keramat atau yang dianggap sakral, kadang leluhur kita tanpa sengaja meminta atau berucap di tempat tersebut kepada penghuni makam atau penghuni tempat tersebut untuk menjaga beliau dan cucu-cucunya. Nah, ini pernah saya alami menangani pasien. Jadi ketika leluhur kita mengucapkan janji di tempat itu, di tempat sakral tersebut, itu merupakan ikatan kepada jin yang berada di sekitar tersebut untuk menjaga keturunan mereka. Ya, jadi mulai turunan sampai 7 turunan itu akan dijaga oleh jin-jin yang berada di tempat tersebut. Nah, hal ini yang sangat susah atau sulit disembuhkan walaupun kita berobat kemana-mana, kecuali kita memutuskan ikatan dari leluhur tersebut, yaitu dengan cara berbanyak zikir, sholat, dan sholat taubat, meminta atau mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memutuskan ikatan jin-jin yang pernah dilakukan oleh leluhur-leluhur kita, sampai kita diruqyah
rukia untuk pembersihan energi-energi negatif di tubuh. Jadi itu tadi ada 5 sumber-sumber jin. Mengapa ada jin di tubuh kita atau di rumah kita? Pertama tadi jin yang nempel-nempel atau ikut-ikut. Terus yang kedua, jin dari kiriman-kiriman orang. Kemudian yang ketiga, jin yang berasal dari benda-benda yang dipajang, disimpan di rumah, di dompet, di lemari, yang sifatnya atau kita percayai sebagai penjaga-jaga. Yang keempat, jin yang berasal dari amalan-amalan yang di luar atau tidak menyebutkan asma-asma Allah. Dan yang kelima, jin dari kebiasaan atau adat-adat terdahulu yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita. Yakin dan percaya satu hal, yang menjaga kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saudara-saudara, semoga video saya kali ini bermanfaat bagi saudara-saudara semua dan dapat meningkatkan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan di-share jika apa yang disampaikan ini menurut saudara semua bermanfaat bagi Anda dan orang lain. Silakan di-share. Oke, saksikan terus channel Degaga Tejago bersama Tonto Pangeran. Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melaksanakan ibadah puasa.